Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rahman Rafiki, NIM 120230014, Prodi Teknik Geomatika, TPB 20. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program saya. Program pertama itu mengenai materi fisika, yaitu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini terbagi menjadi dua, atau diantaranya ada dua. Pertama, flux magnet dengan rumus B kali A kali cos theta. Yang kedua, ada GGL induksi dengan rumus E sama dengan min N kali O per T. Program saya yang kedua mengenai materi kimia, itu satuan konsentrasi yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kemolaran dengan rumus M sama dengan N per 1 liter lautan. Yang kedua ada kemolaran dengan rumus M sama dengan N per 1 kg pelarut. Ketiga ada fraksi mol. Yang fraksi mol terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama fraksi mol pelarut dengan rumus XP sama dengan NP per NP tambah NT. Yang kedua ada fraksi mol terlarut dengan rumus XT sama dengan NT per NT tambah NP. Oke, lanjut ke flowchart dari program saya. Yang pertama, flowchart dari induksi elektromagnetik. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita masukkan dulu integer dengan variabel pilihan B, A, N, O, T. Lalu selanjutnya masukkan output judul. Kita mengambil judul induksi elektromagnetik. Selanjutnya ada lagi output dengan pembagian subbab dari induksi elektromagnetik diantaranya. Kemudian kita deklarkan array dengan variabel induksi dengan indeks 2. Indeks yang pertama yaitu flux magnetik, dan indeks yang kedua GGL induksi. Ini kenapa indeksnya yang pertama 0, itu dikarenakan indeks dari array dimulai dari 0. Oke, selanjutnya untuk mengeluarkan isi dari array, kita menggunakan for. Kenapa for? Karena for pengulangannya dapat dibatasi. Saya membatasi pengulangannya sebanyak 2 kali. Sebelumnya kita harus deklarkan dulu variabel H menggunakan declare integer. Output yang keluar yang nantinya berupa induksi dan array yang sudah kita masukkan dari awal, itu flux magnet dan GGL induksi. Selanjutnya kita deklarkan ulangi menggunakan declare string. Ini berguna agar program kita dapat diulang dari string ulang ini tadi. Selanjutnya, kita menggunakan do while di sini untuk mengulangi program. Oke, kita masuk ke output. Itu masukkan pilihan Anda 1 atau 2. Selanjutnya inputkan pilihan. Jika pilihan yang dimasukkan sama dengan 1, maka output yang akan keluar yaitu flux magnet. Kemudian sudut vektor dianggap tegak lurus, masukkan medan magnet. Selanjutnya kita inputkan besar magnet. Ini menggunakan variabel B. Lalu selanjutnya masukkan luas permukaan dengan variabel A. Lalu akan keluar rumus flux B kali A kali cos 90. Lalu hasilnya besar flux magnet B kali A, dikarenakan cos 90 sama dengan 1. Jadi tidak perlu dikali. Oke. Jika input yang dimasukkan angka 2, maka output yang akan keluar yaitu GGL induksi, masukkan jumlah lilitan.
Selanjutnya kita masukkan jumlah lilitan dengan variabel n. Lalu masukkan perubahan flux magnet dengan variabel O. Lalu masukkan selang waktu dengan variabel T. Lalu akan keluar rumus E sama dengan min N kali O per T. Lalu akan keluar hasil besar flux magnet. Itu min N dikali O per T. Jika angka yang dimasukkan tidak antara yang keduanya, bukan 1 atau 2, akan keluar output maaf pilihan Anda tidak tersedia. Jika program yang data telah selesai, maka akan keluar output tekan Y jika ingin mengulang. Maka kita akan menginputkan Y. Kalau Anda menginputkan Y, maka program akan diulang, akan keluar output masukkan pilihan Anda 1 dan 2. Jika pilihan yang Anda bukan Y, yang tekan bukan Y, maka program akan berhenti. Oke, kita coba run. Kalau 1, kita masukkan 23, kita masukkan 4, nah maka akan keluar 92 sebagai hasilnya. Jika Anda tidak mengulang, tekan 5, tekan 4 maksudnya, maka data otomatis berhenti. Oke, selanjutnya kita masuk ke C++, nyalakan programnya. Di sini awal-awal kita akan masukkan dulu headernya, itu include stream, lalu using namespace std, lalu integer main, lalu kita masukkan cout-nya, induksi elektromagnetik sebagai judul, lalu pembagian subbab dari induksi elektromagnetik antaranya, lalu kita masuk ke program array dengan menggunakan declare string dan variabel induksi, indeksnya 2, yaitu flux magnet dan GGL induksi. Lalu untuk mengeluarkan arraynya kita menggunakan for, pengulangan for. Terlebih dahulu masukkan dulu integer h untuk mendeklarasikan h, lalu h-nya sama dengan 0 dan h kurang dari 2, lalu h++. Nanti akan keluar output induksi dan variabel h, itu sebanyak 2. Yang pertama flux magnet dan kedua GGL induksi. Lalu selanjutnya masukkan integer pilihan, lalu float B A flux N O T E yang berguna saat kita menginputkan data. Lalu char ulangi. Lalu selanjutnya masukkan perulangan do while untuk mengulangi data. Lalu kita lalu akan keluar cout, masukkan pilihan Anda 1 atau 2. Lalu masukkan input pilihan. Lalu cout endline ini berguna untuk mengakhiri baris. Di sini saya menggunakan 2 karena saya ingin melangkaui sebanyak 2 baris. If pilihan sama dengan 1, ini berarti jika pilihan yang Anda inputkan sebelumnya itu adalah 1, maka output yang akan keluar flux magnet, sudut vektor dianggap tegak lurus, masukkan besar magnet. Lalu masukkan luas permukaan dengan input A, masukkan flux sama dengan B kali A kali cos 90, dan kita masukkan axis main atau perkalian flux sama dengan B kali A, akan keluar output besar flux magnet, lalu akan keluar hasil dari flux itu B kali A. Else if pilihan sama dengan 2, itu jika pilihan yang Anda masukkan adalah 2, maka akan keluar GGL induksi outputnya, lalu output lagi masukkan jumlah lilitan, kita inputkan N, lalu kita akan keluar output masukkan perubahan flux magnet, kita inputkan O, akan keluar output masukkan selang waktu, kita inputkan T, maka akan keluar rumus Y sama dengan min N kali O per T. Lalu ini assessment-nya, itu perkalian dari rumus E sama dengan N
kali O per T. Akan keluar Cout besar flux magnet sama dengan besar dari E. Jika yang Anda masukkan tiga bilangan 1 dan 2, maka akan keluar output, maaf pilihan Anda tidak sedia. Oke, jika program ini berjalan setelah selesai, maka akan keluar Cout Y. Jika Anda ingin mengulang, lalu kita inputkan Y dengan si input variabel ulangi. Jika Anda benar menginputkan Y, maka program akan diulang dan akan masuk ke output, masukkan pilihan Anda 1 atau 2. Jika input yang Anda masukkan bukan huruf Y besar, maka program akan berhenti. Oke, kita coba running. Oke, data yang keluar seperti ini. Kita masukkan 1, keluar masukkan besar magnet, masukkan 3, masukkan luas, masukkan 4, maka akan keluar seperti ini. Jika Anda ingin ulang, tekan Y, masukkan pilihan 1 atau 2 lagi, masukkan 2, jika induksi, masukkan balikan 45, perubahan flux, masukkan 4, masukkan selama waktu 2 detik, 2. Maka akan keluar min 90 besar dari flux magnet. Jika Anda tidak ingin mengulang, tekan E atau yang lain, maka otomatis data akan berhenti. Oke, selanjutnya program yang kedua, yaitu pelajaran kimia tentang satuan konsentrasi. Yang pertama, kita deklarasikan dulu variabelnya dengan menggunakan deklarasi integer, itu pilihan B, A, N, T, NP. Selanjutnya output satuan konsentrasi, output lagi materi dari satuan konsentrasi diantaranya. Lalu kita masuk ke sistem array dengan deklarasi string dengan variabel konsentrasi dan indeks sebanyak 3. Indeks yang pertama ada kemolaran, indeks kedua kemolaran, dan indeks ketiga fraksi mol. Selanjutnya menggunakan sistem for perulangan. Sebelumnya kita integerkan dulu variabel K, lalu maka akan keluar output konsentrasi yang variabel K di dalamnya. Maka data akan teroutputkan sebanyak 3 kali dari sistem array di atas. Jadi ada string ulangi untuk mengulangi data dengan menggunakan declare string. Selanjutnya output lagi, masukkan pilihan Anda 1 atau 2 atau 3. Kita masukkan pilihan di penginputan. Ini ada input pilihan, lalu akan keluar. Jika pilihan Anda sama dengan 1, maka akan keluar output kemolaran. Lalu output masukkan mol zat yang terlarut, lalu kita menginputkan mol zat terlarut yang dengan variabel A, lalu akan keluar rumus M sama dengan mol per 1 liter larutan. Maka besar kemolaran dari larutan tersebut adalah A per 1. Lalu jika pilihan yang Anda masukkan adalah 2, maka akan keluar output kemolaran. Lalu maksudnya output yang keluar, masukkan mol zat terlarut, kita masukkan A sebagai variabel, lalu kita masukkan massa pelarut dengan variabel B, lalu akan keluar output M sama dengan mol per massa. Selanjutnya keluar output lagi, maka besar kemolaran larutan tersebut adalah A per B. If terakhir, itu jika pilihan Anda yang ketiga atau angka 3, maka akan keluar output fraksi mol. Yang pertama output yang keluar, selanjutnya output yang keluar 1 fraksi mol terlarut dan kedua fraksi mol pelarut.
Selanjutnya masukkan pilihan Anda 1 atau 2, lalu Anda akan memasukkan input pilihan 1 atau 2. Ini menggunakan percabangan bersarang. Jika pilihan yang Anda masukkan sama dengan 1, maka akan keluar fraksi mol terlarut. Output masukkan mol zat terlarut, lalu akan kita diminta untuk menginputkan NT sebagai variabel, lalu akan keluar output masukkan mol zat pelarut, akan menginputkan NP, akan keluar rumus XT sama dengan NT per NT tambah NP. Yang terakhir akan keluar maka besar fraksi mol tersebut adalah terlarut adalah hasil kali dari NT per NT tambah NP. Nah, jika yang Anda pilih adalah angka 2, maka akan keluar fraksi mol pelarut. Selanjutnya, output yang keluar, masukkan mol zat terlarut, dan diminta untuk menginputkan NT sebagai variabel. Lalu output yang keluar lagi, masukkan mol zat pelarut, akan keluar input NP, diminta untuk menginputkan data. Lalu keluar rumus XP sama dengan NP per NP tambah NT. Yang terakhir akan keluar maka besar fraksi mol terlarut adalah NP per NP tambah NT. Jika yang Anda masukkan bukan angka 1 atau 2, maka akan keluar output 404 not found atau tidak ditemukan. Jika program ini jalan dengan benar, maka yang terakhir output yang akan keluar yaitu tekan Y jika Anda ingin mengulang. Jika Anda ingin mengulang, Anda harus menginputkan Y karena sudah ada input dengan variabel ulangi. Anda harus memasukkan nilai Y besar untuk mengulangi data. Jika tidak, Anda boleh mengisikan dengan nilai apapun, maka program akan otomatis berhenti. Kita coba running. Yang pertama, masukkan pilihan Anda 1, 2, atau 3, kita masukkan 1. Selanjutnya, mol zat terlarut, masukkan 2, 3. Maka besar kemolaran dari ratuan tersebut adalah 23. Nah, jika tekan Y, maka program akan mengulang. Masukkan 2. Masukkan mol zat terlarut, masukkan 45. Masukkan massa pelarut 2. Maka besar kemolaran ratuan tersebut 22,5. Tekan Y jika ingin mengulang, kita ingin berhenti, kita masukkan angka terserah atau huruf terserah, maka program akan berhenti. Selanjutnya kita masuk ke C++. Program kedua, memasukkan header include stream dan using namespace std. Kita masukkan integer main dengan pilihan B, A, NT, NP. Ini berguna untuk variabel yang digunakan untuk kita menginputkan data. Contohnya cout, ada cout satuan konsentrasi materi, lalu ada array konsentrasi dengan variabel konsentrasi, ada 3 dengan menggunakan 3 indeks, yang pertama kemolaran, dan fraksi mol. Selanjutnya, untuk mengeluarkan array tersebut, kita menggunakan perulangan for dengan integer k, maka akan keluar konsentrasi dan variabel k dari array tadi yang 3. Selanjutnya ada char dengan variabel ulangi. Selanjutnya, kemudian kita menggunakan perulangan do while. Di sini akan keluar output, masukkan pilihan Anda 1 atau 2 atau 3. Inputnya pilihan. Lalu kita masukkan pilihan antara 1, 2 atau 3. Lalu cout and line 2 kali untuk melangkaui baris sebanyak 2. Lalu akan keluar data ke if pilihan sama dengan 1. Jika Anda memilih 1, maka akan keluar yang ini.
kemolaran, masukkan mol, input, kita inputkan data, keluar rumus, ada output lagi, akan keluar lalu A per 1 sebagai rumus perkalian. Sebenarnya jika memasukkan angka pilihan sama dengan 2, maka akan keluar yang ini kemolaran. Ini rumus-rumus. Jika memasukkan atau menginputkan pilihan sama dengan 3, akan keluar fraksi mol. Fraksi mol terdiri dari 2 outputnya, fraksi mol terlarut atau pelarut. Lalu kita diminta untuk memilih pilihan 1 atau pilihan 2. Kita inputkan 1 atau 2. Jika Anda menginputkan 1, maka akan keluar fraksi mol terlarut. Jika Anda menginputkan 2, maka akan keluar fraksi mol pelarut. Ini termasuk ke dalam percabangan bersarang. Selanjutnya, jika di fraksi mol Anda menginputkan selain angka 1 dan 2, maka akan keluar output 404 not found. Maka data akan otomatis langsung berhenti, langsung ke tekan Y jika Anda mengulang. Jika Anda menginputkan data saat di sini, masukkan pilihan Anda 1 atau 2 atau 3. Jika Anda masukkan 4 atau yang lainnya, maka akan keluar, maaf, pilihan Anda tidak tersedia. Langsung keluar output, tekan Y jika ingin mengulang. Jika Anda ingin mengulang, maka Anda masukkan menginputkan Y besar. Jika Anda tidak mengulang, Anda boleh mengisikan angka atau huruf lainnya. Maka data otomatis terhenti. Oke, kita coba running. Oke, kita masukkan pilihan misalnya 3, kita masukkan 3. Maka akan keluar fraksi mol. Kita harus meminta lagi memasukkan angka 1 atau 2. Kita coba masuk 1. Akan keluar masukkan mol zat terlarut, kita masukkan 23, masukkan 45, maka akan keluar hasil. Ini perkalian, akan keluar hasil dari perkalian yaitu 46. Jika Anda mengulang, tekan Y, coba tekan Y, maka data akan diulangi. Diminta lagi masukkan pilihan 1 atau 2 yang ini, masukkan 1. Akan keluar kemolaran, masukkan zat terlarut misalnya 2, maka akan keluar besar kemolaran dari tersebut adalah 2. Selanjutnya, jika Anda ingin berhenti, tekan 4, ini akan habis. Maka datanya akan otomatis hilang atau berhenti. Oke, sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terlebih atau terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.